rahmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu hadin abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada satupun di antara kalian yang bersih. Nggak ada. Tidak. Karena dasar rahmat Allah, engkau jadi lembut sama mereka. Itu rahmat Allah. Kita yang berkarakter mulia, kita yang dapat membantu orang lain, kita yang datang sholat subuh berjamaah, itu semua Allah yang bantu. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan menghindari yang namanya ujub, bangga dengan diri sendiri. Semuanya Allah yang kasih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebelum kajian dimulai, ana ingin mengingatkan kembali tentang apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Musibah itu boleh jadi gempa, banjir bandang, seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Maru. Musibah itu boleh jadi serangan dari musuh-musuh yang tidak menginginkan keberadaan umat Islam. Mungkin kita sekarang fokus melihat Gaza. Ya, doakan mereka. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan untuk mereka. Tapi ternyata ada kejadian lain yang kita nggak pernah ingat. Di Idlib, di Suriah sana. Bagaimana Bashar Assad terus dia melakukan pembantaian kepada umat Islam yang ada di sana. Kalau kita sebagai seorang muslim hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahad. Tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Ahibati fillah. Dunia ini bukan tempat tinggal. Di masjid sebelah. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan. Maka kita sering dengar telah meninggal dunia.
Ya, dia meninggalkan dunia. Yang lahir bukan untuk menetap di sini. Yang lahir bukan untuk menetap di sini. Dia lahir untuk meninggalkan tempat ini. Dia hadir untuk pergi dari tempat ini. Maka sejatinya dunia ini adalah tempat ujian. Dan semakin tinggi keimanan antum, maka semakin besar pula ujian yang Allah akan berikan. Mungkin sebagian berpikir, kalau gitu anak imannya nggak usah kuat-kuat tuh. Supaya ujiannya nggak terlalu besar. Manusia itu kalau urusan dunia, dia kepingin mendapatkan posisi yang paling tinggi. Padahal dia tahu tanggung jawabnya paling besar. Mungkin secara pekerjaan dia nggak banyak, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Maka kenapa gajinya direktur sama gajinya cleaning service itu lebih tinggi direktur? Padahal kerjaannya lebih capek sama cleaning service. Direktur duduk tanda tangan fulus. Ini cleaning service bersih masih fulus. Orang kepingin berpikir, enggak, anak mau kerjaan yang lebih bagus lagi. Ini cuma betul loncatan. Anak ingin naik lagi, Tapi untuk urusan surga Allah Azza wa Jalla, yang ada 100 derajat di sana, ini orang enggak mau. Maka ahibati fillah, enggak ada ceritanya istirahat di muka bumi. Istirahat itu nanti. Di sini tempatnya kita bekerja. Dan di tempat ini Allah berikan ujian kepada kita selain musibah. Allah berikan ujian kita dosa. Apakah yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa? Kita semua pelaku dosa. Sehabis sholat pun kita mengatakan astagfirullah. 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 Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi. Allah ingin kita sadar dengan hakikat diri. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ibadi. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu terus-terusan berbuat dosa siang malam. Bukan tiap pekan loh jemaah. Saya dosanya sepekan sekali. Siang malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tadi malam kita mungkin juga berbuat dosa. Hari ini kita akan menyongsong hari, ya boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Tapi gimana? Sudah menjadi kodrat manusia. Apakah kita biarkan diri kita berbuat dosa terus? Jangan. Kata Allah, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa. Artinya seorang muslim tatkala dia terjebak dalam dosa, dia ingat, oh Allah itu mengampuni semua dosa. Iya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Terus apa yang dibutuhkan? Kalian minta ampun aja sama aku. Kalian bertobat aja sama aku. Aku ampun. Subhanallah. Betapa nyamannya menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Yang tatkala dia bertobat, dia nggak perlu ngasih tahu orang lain. Dia nggak perlu pengakuan dosa kepada manusia, nggak perlu. Ketika ada seorang sahabat Ma'iz yang dia ngomong sama sahibnya, nih antum harus jadi orang pintar ya, harus belajar supaya tidak salah dalam memberikan fatwa. Supaya tidak salah bersikap
Tatkala ada satu masa, ini Ma'iz ngomong sama sahibnya, aku ini berzina. Ngaku sama sahibnya kalau dia berzina. Sama sahibnya dibawa ke Nabi SAW. Yang akhirnya nanti berakhir dirajam Ma'iz. Nabi mengatakan kepada sahabat yang bawa Ma'iz ini, mengatakan, halla satartahu bi izarika. Kenapa engkau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Bukan malah dibawa. Ditutupin. Aib itu bukan untuk disebarkan. Ketika ada seorang mengaku berbuat dosa, engkau kasih nasihat, bertobatlah. Jangan dibawa kepada pihak pemerintah yang nanti akan menegakkan hukum kepada dia. Allah itu mengampuni semua dosa. Subhanallah ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat untuk mereka yang mengatakan Isa anaknya Tuhan. Untuk mereka yang membunuh para nabi. Jadi kalau antum melihat bagaimana Bani Israel, khususnya dari kalangan Yahudi, mereka membunuh anak-anak, ya, membunuh perempuan-perempuan. Nabi aja mereka bunuh. Nabi mereka bunuh. Nabi Zakaria siapa yang bunuh? Nabi Yahya siapa yang membunuh? Yang mau membunuh Nabi Isa siapa? Ya mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Maidah 74. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Kenapa mereka enggak tobat? Kenapa mereka enggak minta ampun sama Allah Azza wa Jalla? Padahal mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Allah masih panggil, ayo tobat gitu. Cerita Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Antum ingat bagaimana mereka membuat parit yang kemudian di parit itu mereka taruh kayu bakar. Lalu mereka bakar lalu 20.000 manusia. Jadi kalau bicara 20.000 pada masa itu nggak seperti 20.000 di masa sekarang. Indonesia sebelum waktu merdeka berapa penduduknya? Siapa yang masih ingat? Ini orang-orang tua. Berapa penduduk Indonesia pada waktu kita merdeka? Jadi kalau antum melihat pada masa itu ya, peperangan yang terjadi 300 melawan 1000. Karena memang jumlah penduduknya nggak banyak ya pada waktu itu. Ini yang dibunuh 20.000. Mereka bikin parit yang tidak mau kembali kepada agamanya yang lama, dilemparkan ke parit, terbakar. Sampai cerita seorang ibu sama anaknya. Mereka sudah melakukan itu. Apakah kemudian Allah menutup pintu taubat buat mereka? La. Di ayat ke-10 dari surat Al-Buruj, Allah mengatakan, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul har. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat kemudian belum bertobat. Bayangin. Sudah bunuh 20.000 masih Allah aja kemudian tidak bertobat. Artinya Allah aja, ayo tobatlah kalian. Ayo tobat. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, segera tobat. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan datang menjemput kita. Ahibati fillah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW. Fima yahki an Rabbih tabaraka wa ta'ala.
Ini hikayat dari Allah Azza wa Jalla yang merupakan hadis qudsi. Nabi menceritakan tentang firman Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah? Aznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala, lalu hamba ini berkata, Allahumma ighfir li dzambi. Dia mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dia berbuat dosa, lalu dia berkata, Allahumma ighfir li dzambi. Dengan semudah itu jemaah. Pelaku dosa, berbuat dosa, lalu dia cuma mengatakan, Allahumma ighfir li dzambi. Kalau sekarang kita astaghfirullah, astaghfirullah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ajnaba 'abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa. Ya, dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Fa'alima. Lalu dia tahu anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa tapi juga memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Maka minta ampun hamba. Artinya ucapan astaghfirullah, ucapan Allahumma ighfirli dzambi itu karena kita tahu kita berbuat dosa dan kita punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Maka itu yang mendorong dia akhirnya minta ampun. Kemudian apa selesai dia berbuat dosa? Enggak. Tsumma 'ada fa'adzlam. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Lalu dia ingat lagi sama Allah. Ay Rabbi ighfir li dzambi. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Allah jawab lagi, adznaba 'abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa lagi. Tapi dia tahu keimanan dia membuat dia minta ampun. Karena dia tahu, fa'alima, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Maka dia minta ampun. Itu kedua jamaah. Dosa yang keberapa? Kedua. Tsumma 'ada fa'adzlam. Lalu berbuat dosa lagi. Ketika dia berbuat dosa yang ketiga, dia mengatakan, ay Rabbi ighfir li dzambi. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Dia nggak nunggu minta ampun tahun depan. Dia tidak menanti minta ampun bulan depan. Insyaallah aku mau taubat hari Jumat aja lah. Enggak. Dia berbuat dosa, dia bertobat. Dia minta lagi. Apa kata Allah? Adznaba 'abdi dzamban. Hambaku ini berbuat dosa. Lagi dia. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Qad ghafartu li 'abdi. Aku sudah ampuni dosa-dosa hambaku. Falyaf'al ma syaa'. Terserah dia mau berbuat apa. Terserah. Selama dia terus bertobat, aku ampuni. Ini cerita siapa ini? Cerita ana dan antum. Hadis ini menceritakan ana dan antum. Bukan orang lain. Antum jangan berpikir, oh itu fulan. Enggak. Kita seperti yang Allah sebutkan di sini. Yang enggak berhenti berbuat dosa. Sudah tobat, nanti berbuat dosa lagi. Nanti bertobat lagi, nanti berbuat dosa lagi. Dan teruslah bertobat. Jangan terus berbuat dosa. Artinya berusaha. Subhanallah. Kita itu bersyukur. Allah namanya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah itu afu. Allah itu Maha Pemaaf dan cinta dengan maaf. Ingat hadis Aisyah ya.
Ketika dia minta doa kalau ketemu Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan di hari yang paling indah sepanjang tahun, di malam yang paling berkah sepanjang tahun, Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan, doanya apa? Minta rumah, minta istri, minta tanah, minta maaf. Itu sekelas Aisyah disuruh baca doa. Istrinya Nabi, yang dia akan bersama Nabi di surga, disuruh baca doa, ya Allah, innaka afu, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ahibati fillah, jangan ditunda. Untuk minta maaf itu jangan ditunda. Seringkali kita berpandangan, berpikiran, berkeyakinan bahwasanya minta maaf itu kapan? Idul Fitri. Iya kan? Sampai kita punya slogan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi orang kalau punya salah, insyaallah lah, nanti insyaallah pas lebaran Allah minta maaf. Ini menunda tobat. Karena kita tahu syarat tobat itu ada 4, 3+1. Nah, lanjut. Ya, apa syarat tobat? Niat apa? Niat tobat. Niat untuk tidak ngulangi. Oke, 1. Minta ampun. Terus, antum udah pernah tobat belum? Nah, dia belum pernah. Oh, udah. Makanya tanya, kita ini semua tiap hari tobat. Cuma kan kita harus tahu syarat apa? Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, kasihkan ke beliau. Siap, sebutkan. Yang pertama menyesali. Oke. Berazam tidak mengulangi. Tadi berniat, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, Mohon ampun kepada Allah. Yang terkait manusia, maaf dan ridho. itu yang +1, 3+1. Kalau mohon ampun, ya itu tobat itu minta ampun itu. Nah, syaratnya ada satu lagi. Bahwa itu benar-benar kesalahan. Kita kan menyesali mengaku. Nah, Masya Allah. Fadhal. Kayaknya ada yang belum lengkap syarat tobatnya teman-teman. Nah, meninggalkan. Jangan menyesali tetap ngocok ya. Ya orang. Karena kalah. Dia nyesel karena kalah. Bukan nyesel karena tobat. Fadhal barakallahu fikum. Iya, jadi tadi yang pertama menyesali. Kemudian niat untuk tidak mengulangi. Bukan tidak ngulangin ya. Bukan tidak ngulangin. Ingat, tapi bertekad untuk tidak ngulang. Menyesal berarti dia nggak mau berbuat lagi sebenarnya. Tapi dia kemudian niat, enggak, aku nggak mau ngerjain lagi. Sudah Allah yang terakhir ini Allah. Walaupun besok antum ngulangin. Taubat lagi. Yang ketiga meninggalkan. Karena ada orang, dia menyesal tapi dia nggak meninggalkan. Ya gimana Ustaz, udah kerjaan Ustaz. Ada orang. Jadi dia tahu itu dosa, dia nyesel kenapa ya berbuat ini ya. Tapi apa ini udah kerjaan anak, ini ma'isyah anak. Maka banyak orang yang tidak meninggalkan perbuatan dosa itu. Baik, yang keempat tadi yang berkaitan dengan manusia, kita perlu minta maaf. Maafnya nunggu lebaran. Dia sudah punya 3 tuh. Dia udah menyesal. Dia meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangi, tapi syarat satunya ditunda kalau lebaran. Tahu-tahu lebaran sohibnya mati.
Ya Allah, ya apa udah mati, anak mau minta maaf sama dia. Boleh jadi antum yang mati duluan, boleh jadi dia yang mati duluan. Udah dia bawa. Nanti antum dituntut di masa dibangkitkannya manusia. Maka jangan menunda. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 133. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian. Cepetan. Loh, kemana cepetan? Menuju ampunan Allah. Di sini suruh tobat cepetan kita. Mohon ampun itu jangan santai. Makanya kalau kita lihat ya, kita kalau mau cari dunia, orang-orang itu nggak santai. Antum lihat jam 7. Sebelum jam 7 ya. Orang sudah pada mandi, ini itu. Loh, antum mau kemana? Mau ngantor lah. Itu segera. Tapi menuju kepada Allah, dia santai. Dia mengatakan, insya Allah. Doakan Ustaz, anak belum dapat hidayah Ustaz. Bukan, iya Ustaz. Dengarkan kajian, dia langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harapannya. Allah katakan, wasari'u. Menuju kepada ampunan Allah dan surganya. Karena antum gak bakal masuk surga. Kalau Allah gak ampuni dosa-dosa. Makanya dikatakan masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah gak kasih antum, ya gimana antum akan masuk surga? Oh, amal anak banyak. Wallahi amal antum dari sejak lahir sampai 100 tahun. Kalau umur antum hidup 100 tahun. Dan antum selalu berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan dengan nikmat mata yang Allah berikan. Gak cukup jauh. Kita beribadah dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 21. Allah mengatakan sabiqu. Kalau tadi wasari'u, bersegera. Di sini Allah katakan berlombalah kalian. Kemana? Ila maghfiratin min rabbik. Berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau melihat sohibnya belum tobat, antum jangan nunggu dia tobat. Anak kalau dia tobat, insya Allah anak ikut tobat. Enggak. Antum duluan sama dia. Karena banyak di antara sohib ini yang saling nunggu zaman. Kan biasanya berbuat dosa itu ada kawannya. Iya. Ini salah satunya udah ngaji insya Allah. Anak punya niat tobat saya. Kalau fulan bertobat, anak langsung tobat. Fulan nggak tobat-tobat. Antum kapan tobat? Nunggu dia. Nggak ada, nunggu aja. Allah suruh berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan menuju ke surga. Segala kenikmatan, kelezatan berbuat dosa. Ingat, semua kelezatan itu hanya sementara. Makanya antum akan ngulangin dosa itu lagi. Antum akan ngulangin dosa itu. Karena kelezatannya nggak terus. Kelezatannya sebentar. Dan subhanallah, tatkala Allah memberikan kelezatan sebentar itu ajakan agar manusia bertobat. Engkau sudah tahu kelezatannya sebentar. Dan orang ketika berbuat dosa, dia merasa nyaman ya. Merasakan nikmat itu dosa. Kayak orang makan, dia rasakan enak rasanya. Tapi jantungnya bergetar. Dia tidak ingin orang lain tahu dengan dosa dia. Jadi itu kelezatan yang dibalut dengan kegalauan di dalam jiwa. Makanya tempat-tempat berbuat dosa itu rata-rata lampunya remang-remang. Iya. Tapi kalau tempat-tempat berbuat yang halal, Masya Allah terang benderang. Antum melihat tempat perzinaan dengan tempat pernikahan. Antum melihat pernikahan mereka bikin undangan.
Bahkan setelah undangan disebar, dia bikin status. Ada lihat orang berzina, bikin undangan, lalu bikin status. Nggak ada. Tatkala ketahuan dia berzina, tatkala ketahuan video dia berzina disebarkan, maka dia mulai merasakan azab dan siksaan itu. Karena memang dosa. Ahibati billah, jangan menunda tobat. Allah itu suka banget dengan orang yang bertobat. Cinta. Beda ya. Ada orang yang berbuat salah sama kita, kemudian dia minta maaf, kita tolak. Kita sering kan sakit hati sama orang yang berbuat dosa sama kita. Dia datang minta maaf, enggak sudah. Dia ada maaf buat engkau, sudah aku enggak mau kenal lagi sama engkau. Itu terjadi dengan manusia. Sama Allah, lah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dalam dosa mereka. Banyak sekali dosa mereka. Mungkin ada sebagian dari kita yang kalau hijrah mengatakan, Ustaz, dosa apa yang Anda tidak lakukan? Semua sudah Anda lakukan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun dan maha pengasih. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah antum putus asa. Kemudian di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa sama aku, selama engkau berharap kepadaku, aku nggak peduli dengan dosa-dosamu, aku ampuni semuanya. Tapi syaratnya kita minta ampun, tobat. Jadi nggak seperti manusia, kalau kita berbuat dosa, kita dipecat. Coba antum melakukan kesalahan di sebuah perusahaan. Apa yang akan dilakukan? SP1. Berbuat dosa lagi. SP2. Berbuat dosa lagi. SP3. Berbuat dosa lagi. Selamat tinggal. Antum di blacklist. Diceritakan di mana-mana antum mau ngelamar kerja. Oh jangan diterima, padahal sudah bertobat. Nggak ada. Itu manusia. Tapi Allah lah. Sampai membunuh 100 orang pun diterima tobatnya semua. 100 orang dia bunuh. Nggak ada cerita yang ditutup pintu tobat. Ya ibna Adam. Kata Allah, wahai anak Adam. Lau balagat dunubuka ananas sama. Ya Allah jamaah. Kalau dosamu itu sampai ke awan yang ada di langit. Dari banyak. Kalau dosamu sampai ke awan-awan yang ada di langit. Thumma astaghfartani. Ghafartulah. Kemudian engkau minta ampun sama aku ampuni, kata Allah. Ya Allah jemaah. Hadza Rabbun Ghafurur Rahim. Terus antum gak mau tobat sama Allah. Antum masih mau menunda tobat. Allah itu gembira. Sampai Nabi SAW menyebutkan ya. Lallahu asyaddu farahan. Ini Nabi menggambarkan kegembiraan Allah dengan orang yang bertobat sebagai ajakan agar manusia segera bertobat. Allah itu lebih gembira bi taubati abdihi idza tab, dengan taubat hambanya ketika dia bertobat, min ahadikum adalla rahilatahu bifalah. Lebih gembira daripada seorang di antara kalian yang kehilangan kendaraannya, kehilangan ontanya di padang pasir. Dan di atas onta itu makanan dia, minuman dia, semuanya. Padang pasir dia.
Nggak ada siapa-siapa kecuali dia dengan ontanya. Kemudian orang ini kata Nabi SAW, hatta idza aisa minha, udah dicari kemana-mana, ternyata nggak datang-datang, nggak ketemu itu onta. Istadalla tahta dhilli syajaratin. Akhirnya orang ini bernaung di bawah naungan pohon. Ngapain dia di situ? Yantadhirul maut, nunggu mati. Dia berpikir daripada mati kepanasan, Hasan mati, dia masih ada naungan. Sudah, dia putus asa. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia sudah nunggu mati, tahu-tahu ontanya itu datang. Tali kendalinya ada di kepalanya. Ya Allah, kata dia. Fa'amsaka bi khitamiha. Dia pegang tali kendali onta itu. Wa qala min syiddatil farah, dia berkata karena sangat gembira sekali sampai salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Sampai salah dia ngomong jemaah. Dari gembiranya dia. Antum bisa bayangin. Gembiranya Allah dengan tobatnya kita. Maka antum jangan malu untuk tobat. Kan banyak orang kadang-kadang minta doa sama ustaz. Minta doa sama kiai. Ayo ustaz, doakan ustaz. Kenapa? Ana malu mau doa. Banyak dosanya. Iya. Loh. Antum kalau malu berdoa karena banyak dosanya, antum tobat. Bukan kemudian antum tetap berada dalam dosa itu, minta doanya orang soleh supaya hajatnya dikabulkan. Antum tobat. Allah gembira. Makanya jangan malu kita untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah bergembira dengan datangnya antum. Lebih dari kegembiraan orang tadi. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tiap hari tobat. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan beristighfar, minta ampun sama Dia. Fa inni, sesungguhnya aku itu, atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tiap hari bertobat dan minta ampun. Itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sahabat Nabi yang menghitung Nabi SAW memohon ampun. Jadi beristighfar, berzikir, ya, baca Quran. Usahakan didengar. Sama siapa? Sama antum. Boleh dengan suara keras, boleh. Ada perbedaan di antara para ulama. Mana yang afdal? Dengan suara keras atau dengan suara yang tersembunyi? Mereka mengatakan suara keras itu artinya didengar sama orang. Suara yang tersembunyi itu hanya antum yang dengar. Dua-duanya mengeluarkan suara. Ini sahabat menghitung Nabi SAW istighfar. Berarti istighfar Nabi keras. Sehingga mereka bisa menghitung. Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Dihitung mas sahabat. Nabi baca, Rabbighfirli, wahai Allah, ya wahai Rabbku, ampuni aku. Berikan taubatmu kepadaku, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi baca itu. Antum perlu duduk. Dan dikatakan ini disunnahkan dibaca selesai sholat duha. Jadi bukan yang dengar siapa? Antum sendiri nggak dengar. Usahakan antum dengar. Dan antum hitung 100 kali. Ahibati fillah, kalau itu Nabi maka bagaimana dengan kita? Apa hukum menunda taubat? Apakah seorang ini, ada pertanyaan kepada salah seorang alim ulama.
Ada pertanyaan mengatakan, Ustaz, ana punya sohib. Dia itu niat bertobat bulan depan. Niat dia ngomong, kan cerita kan, engkau gimana? Insya Allah bulan depan aku akan tobat, sudah selesai sudah. Masa aku terus berbuat dosa? Aku takut dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, sebelum bulan depan mati dia. Apakah niat dia ditulis? Mana jawab? Ditulis nggak niat dia? Nggak tobat dia. Iya kan. Ditulis. Yang niat saya insya Allah mau 70 mau tobat. Tulis niat. Niat bertobat. Ada kebaikan. Dia nunda tobat. Niat dia itu niat nunda tobat. Bukan niat tobat. Kan jelas niatnya dia. Niat apa? Menunda tobat. Antum berpikirnya, oh dia niat bertobat. Bukan. Dia itu niat menunda tobat. Jelas itu. Jangan berpikir ditulis kebaikan. Ditulis dosa dia. Niat bertobat apa niat nunda tobat? Nunda tobat. Ini yang kita harus pinter-pinter. Jangan berpikir, insya Allah dia husnul khotimah. Karena dia sudah niat. Ustaz. Niat apa? Niat nunda tobat dia itu. Dan terbukti sudah dia lakukan. Niat dan dia lakukan. Kan ada niat orang berbuat baik. Lalu dia melakukan. Ini dia niat berbuat jahat. Menunda tobat itu perbuatan dosa. Sudah niat dan dia lakukan penundaan. Ada orang niat nunda tobat, insya Allah ana mau tobat tahun depan. Lalu dia, ya Allah enggak lah, ana belum tentu sampai tahun depan. Akhirnya dia bertobat. Segera. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin ya. Ada beberapa hukum tobat yang beliau ingin sebutkan karena sangat diperlukan. Kata beliau, tashtadul haja ilaiha. Sangat diperlukan oleh manusia. Masalah ini. Wala yaliqu bil abdi jahluha. Dan gak boleh seorang hamba itu gak tahu masalah ini. Dan banyak orang gak tahu. Apa kata beliau? Minha al-mubadara ila taubah minad dzamb. Bersegera bertobat dari dosa, fardun alal fawr. Itu kewajiban yang langsung. Bukan kewajiban yang bisa ditunda. Kan ada kewajiban yang boleh ditunda. Seperti kewajiban haji. Apakah haji itu alal fawr atau alal takhrahi? Ini para ulama fikih berbicara. Apakah kewajiban haji itu kewajiban yang harus segera dilakukan atau boleh ditunda? Umpamanya antum mampu haji tahun ini. Mampu haji tahun ini, alhamdulillah Ustaz, ana mampu dengan yang paling mahal pun ana mampu, tapi insya Allah kayaknya ana mau haji 3 tahun lagi Ustaz. Sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh dia, nggak harus tahun itu dia berangkat. Tapi sebagian mengatakan enggak, dia wajib ya. Pada waktu itu dia punya uang ya harus berangkat, jangan ditunda. Ini perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara taubat ini, Ibnu Qayyim mengatakan fardun 'alal fawr. Kewajiban yang segera. Hari ini engkau berbuat dosa, ya hari ini bertobat, bukan besok. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Nabi SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'un nahar. Agar bertobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi jangan sampai nunggu besok. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan yang berbuat dosa di malam hari tobat. Pagi harinya udah tobat. Bukan pagi harinya menceritakan dosa tadi malam. Antum nggak ikut tadi malam. Ngapain? Zek. Iya udah sahib-sahibnya nggak tahu, dia malah cerita dosa. Seharusnya dia bertobat di pagi hari, bukan menceritakan dosa tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Wala yajuzu ta'khiruha.
Nggak boleh. Menunda, mengakhirkan tobat itu nggak boleh. Famata akharaha asabit ta'khir. Ketika kapan dia menundanya, maka dia berbuat dosa lagi. Dengan menunda tobat. Padahal dia sudah tidak ngerjain, jemaah. Dosanya itu dia sudah tidak ngerjain. Tapi dia belum punya niat untuk bertobat. Kan menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Dia masih punya niatan untuk ngulangin. Dia nggak tobat. Maka kata beliau, famata akharaha asabit ta'khir. Fa idza taba minadz dzambi, kalau akhirnya dia tobat dari dosa dia, baqiya alaihi taubatun ukhra, masih ada kewajiban tobat yang lain buat dia. Wa hiya taubatuhu mit ta'khir taubah, yaitu tobat dari menunda tobat. Dia berbuat dosa hari ini, hari Sabtu, dia tobatnya hari Jumat. Sudahlah ya Allah, aku minta maaf ya, aku nggak akan ngulangin lagi. Dia lupa. Dari sejak hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 6 hari kira-kira. Dia menunda tobatnya dan dia harus bertobat dari penundaan tobat. Dia minta ampun, ya Allah, aku sudah nunda tobat, ya Allah. Aku tidak akan ngulangin lagi. Maksudnya tidak akan ngulangi penundaan tobat tersebut. Disebut oleh beliau, wa qalla an takhtur hadhi bi balit taib, dan jarang kali hal ini terbetik di hati orang yang tobat. Umpamanya dia tobat dari riba. 10 tahun dia melakukan riba. Kemudian dia bertobat. Ya sudah, dia pikir tobatnya cuma tobat dari riba, selesai. Padahal dia punya 10 tahun menunda dan itu dosa yang dia harus bertobat. Bal indahu annahu idza taba min adz-dzambi lam yabqa alaihi syai'un akhar. Pikiran dia sudah selesai. Kalau aku bertobat dari dosa tersebut, udah nggak ada lagi. Padahal dia punya dosa dari penundaan tobat tersebut. Ahibati fillah, kemudian Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wat-taubatu wajibatun 'alal fawr. Tobat itu kewajiban yang disegerakan. Nggak boleh ditunda. Beliau mengatakan, faman akharaha zamanan sara 'asiyan bi ta'khiriha. Barang siapa yang menunda dalam masa tertentu, maka dia berbuat dosa lagi dengan penundaan tersebut. Wa kadzalika yatakarrar isyanuhu bi takarrul azminatil muttas'alah. Terus dosa itu berulang. Karena dia nunda 7 hari, tiap hari dia berbuat dosa. Padahal dosa yang itu sudah nggak dikerjain dia, Pak. Anggap na'udzubillah dia berzina. Dia berzina. Dia berzina ketika ada dinas luar kota. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak berzina kan? Dia kerja di kota, dia nggak berzina. Tapi nggak niat tobat. Dia masih berpikir nanti kalau aku keluar kota lagi, dia akan lakukan itu lagi. Kemudian satu saat tahu-tahu dia bertobat. Dia lupa dengan penundaan ini. Padahal tiap hari dia terhitung berbuat dosa. Dosa nunda tobat tadi. Dia kan mau berzina. Cuma belum sampai waktunya, nanti waktunya insya Allah akhir bulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan dia menggabungkan 2 dosa. Dosa yang dia kerjakan dan dosa penundaan tersebut. Ahibati fillah. Kenapa kita harus segera? Di surat Luqman ayat 34 Allah mengatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini cerita tentang kunci-kunci hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu kiamat kapan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang menurunkan hujan. Apakah mendung pertanda hujan? Iya, boleh jadi, tapi belum tentu turun hujan. Allah yang tahu. Makanya orang-orang yang masih percaya dengan pawang hujan perlu baca ayat ini. Yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla. Orang beriman, kalau hujan nggak turun, apa yang dia lakukan? Istisqa. Masjid Tukhwa sudah istisqa? Belum? Sudah istisqa belum?
Kenapa nggak istisqa? Banyak hujan di sini. Istisqa jemaah, minta hujan. Doa itu menunjukkan kita butuh sama pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukan nanti lah Ustaz, kalau waktunya hujan turun ya turun lah. Minta. Perlu adakan acara istisqa minta hujan. Karena Allah yang menurunkan hujan. Kalau hujan terus turun membuat banjir dan tenggelam sebuah kota, gimana? Doa lagi minta sama Allah Azza wa Jalla. Agar hujan itu tidak sampai menjadi azab buat mereka. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah yang tahu dengan yang di rahim. Oh, sekarang kan udah ketahuan Ustaz, laki perempuan. Ya. Tapi tahu nggak engkau? Ini yang di rahim keluarnya hari apa? Jam berapa? Rizkinya dia berapa? Ajalnya dia seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Dengan apa yang di rahim janin itu. Oh ini umurnya cuma 2 jam. Lahir langsung mati. Allah tahu. Yang ini, oh ini umurnya sampai 7 tahun. 7 tahun dia akan jatuh di sungai, tenggelam, kemudian dia mati. Allah tahu. Yang di janin di rahim itu Allah sudah tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu besok kita mau ngapain, enggak ada yang tahu. Ingat kejadian pesawat dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang yang berangkat di pagi hari lalu jatuh siapa? Iya. Itu pesawat baru siapa? Pesawat baru yang tentunya semua berpikir, oh nggak mungkin lah. Kalau yang jatuh itu pesawat-pesawat lama Ustaz. Ternyata yang lama selamat, yang baru jatuh. Semua orang di pesawat itu punya rencana. Ada yang satu rencana, insya Allah anak mau makan siang di restoran ini, anak mau ada meeting, ada yang mau jaga, ada yang mau jemput dia. Nggak ada cerita itu, nggak ada yang tahu jemaah apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan orang juga nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Ada orang yang keluar dari rumahnya mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja. Ternyata dia diantarkan ke kuburan. Sehat dia. Gagah perkasa. Bahkan mungkin dia mau ambil gaji. Gajian udah turun belum? Udah? Belum? Tanggal berapa? Allahu Akbar. Nah, ada orang sudah berpikir macam-macam ya, dia gajian mau beli ini itu, ternyata dia harus meninggal tuh. Nggak ada yang tahu jemaah. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Engkau berbekallah ketakwaan. Di antara ketakwaan tadi ya, dengan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena engkau nggak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau datang malam hari itu, apakah engkau akan sampai pagi hidupmu? Engkau nggak tahu. Tadi malam berapa banyak orang yang mati. Dan ternyata tiap hari yang mati di Indonesia ini banyak. Kalau antum lihat, kalau antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tiap sholat itu ada sholat jenazah. Kenapa? Karena semua orang di kota itu kepingin disolatin di Masjid Nabawi. Di sini kan enggak. Masjid Ukhwah kapan terakhir ada jenazah? 3 pekan yang lalu. Padahal orang mati di sini banyak, tapi disolatkan di masjid sana, masjid sana, masjid sana. Nggak ada yang tahu apakah kita akan hidup sampai pagi. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang pagi ketawa, sore ketawa, main ini, main itu. Padahal kain kafannya lagi disiapin sudah punya dia. Makanya kan ada orang yang udah siap kain kafannya. Subhanallah. Istri anak kadang-kala mempersiapkan kain kafan di rumah. Ya karena ada kelompok emak-emak itu. Baru beli ada yang mati. Ya Allah ternyata punyanya fulan. Bayangin. Karena ada yang tahu jemaah. Punya siapa ini kain kafan? Yang udah disiapin. Tapi kita nyaman aja. Kemudian wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim
Berapa banyak anak-anak yang diharapkan orang tua untuk jadi ini, jadi itu. Punya cita-cita orang tua, ya Allah, anak kepingin anak-anak ini jadi dokter, yang ini kepingin jadi ini, jadi ini. Tahu-tahu tubuh mereka harus diantarkan ke kuburan. Antum lihat di Gaza. Anda lihat video ya anak-anak bayi-bayi, ya Allah. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin-pengantin yang udah disiapin ya untuk pernikahan, untuk ketemu sama calon suaminya, tahu-tahu malam pernikahan dia meninggal dunia. Ana pernah baca berita, ada satu pulau di Jawa Timur situ dekat Madura, Pulau Sapeken. Mereka mau menikah dengan orang di Bali, naik perahu jemaah, pengantennya semuanya, yang di sana udah siap acara hari itu. Tahu-tahu tenggelam semuanya. Pengantennya tenggelam, keluarganya meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Maka kenapa antum masih nunda taubat? Oh enggak, karena masih sehat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat yang mati tanpa penyakit. Betapa sering kita dapat berita, ya Allah kemarin masih ngopi sama anak bulan. Kemarin masih umroh sama anak. Kemarin nggak ada yang tahu. Penyakit itu bukan mengantarkan kepada kematian. Antum pikir orang sakit, oh mau mati sudah. Nggak ada. Maka dikatakan wa kam min alilin asya hina minad dahri. Berapa banyak orang sakit yang tidak mati-mati. Ada anaknya nih ngelihat, ya Allah kayaknya abah dekat. Dia pikir warisan udah kan. Tahu-tahu dia mati dulu. Nggak pernah dapat warisan, walau anaknya dapat warisan. Barakallahu fiik. Maka wasari, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan jangan menunda-nunda. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke depan jemaah. Antum dapat banyak ternyata sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim dan jamaah semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Afwan Ustaz, ana mohon didoakan karena ana sekarang sedang sakit. Dokter menvonis ana dengan kanker. Qadarullah sudah stadium 2. Sekali lagi ana mohon didoakan Ustaz dari jamaah ukhuwah untuk kesembuhan ana dan ana bertawassul kepada orang soleh. Boleh kan Ustaz? Boleh lah jamaah. Ahibati fillah, yang pertama, sakit itu rahmat. Kadangkala kita itu di dunia selalu melihat kepada yang senang-senang. Fulan baru beli mobil, Masya Allah. Fulan dikasih wajah yang cantik, kasih wajah yang tampan. Ya Allah, anak kok nggak kayak gitu. Coba antum lihat yang sakit. Anak kok nggak sakit kayak dia. Ada yang ngomong kayak gitu? Nggak ada kan? Kita pikir dunia itu semuanya indah. Kita cuma ditipu dengan keindahan dunia. Ada banyak penyakit di sini. Nih yang hadir semua di sini, semua punya masalah. Insya Allah semua pernah sakit. Atau sekarang sedang sakit. Tapi dia sembunyikan. Maka hendaklah antum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla karena nikmat Allah banyak. Kalau antum, ini siapa saja yang sakit ya. Kalau antum melihat stadium 2, ada yang sudah stadium 4. Nah, kalau antum kena kanker, ada yang kena kanker dengan tambahan penyakit-penyakit lain. Dan mudah-mudahan penyakit itu menghapuskan dosa antum. Dan mendekatkan diri antum kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita doakan Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah sembuhkan yang sakit di antara kita dan di antara umat Islam semuanya. Dan kita doakan semoga yang sakit, yang minta didoakan, Allah angkat penyakitnya sehingga dia bisa terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ustaz,
Di satu sisi ketika sedang semangat banyak kebiasaan baik yang, tapi kalau malas bahkan sholat wajib pun hanya sekedar sholat Ustaz. Kadang malah di akhir waktu. Terlebih sholat subuh. Dan bagaimana tips agar bisa berhenti dari kecanduan nikotin, merokok Ustaz. Sebab dulu guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh. Dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu, saya jadi kecanduan. Lihat ya, fatwa makruh itu, oh makruh. Jazakallah khair. Makruh itu ditinggalkan, bukan dikerjakan. Orang berpikir makruh itu anjuran untuk dikerjakan. Enggak. Ini harus dipahamkan. Yang haram itu ditinggalkan. Iya haram. Makruh? Ya nggak apa-apa kan Ustaz. Padahal kalau bicara hukum makruh itu, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Seperti itu hukum fikihnya kan. Tapi ditinggalkan dapat pahala. Berarti antum disuruh meninggali. Bukan disuruh sama guru agamanya. Makruh. Tafadhol. Tafadhol. Maka antum tinggalin gitu jangan. Dan kalau lihat fatwa para ulama yang mengatakan haram, dia merasakan sendiri. Apa sih manfaatnya? Ada guru kita dulu dari Maroko jangan. Syekh, dia ngerokok pasti jangan. Kata dia jangan ada yang ngerokok. Ngerokok ini bahaya buat kesehatan, bahaya buat dompet kita. Syekh, antum. Ya, apa ya? Ya doakan. Artinya dia ingin meninggalkan gitu jamaah. Dia ingin meninggalkan. Artinya dia tahu ini nggak boleh sebenarnya. Tapi tadi udah kebiasaan. Dan sudah kecanduan. Jadi penyakit ya. Jadi penyakit sosial, penyakit ekonomi ya. Sampai ada seorang bapak, dia tukang becak. Dia minta keringanan kepada sekolah untuk SPP anak. SPP anaknya itu 50.000 satu bulan. Dia nggak mampu. Ditanya sama kepala sekolahnya, Bapak ngerokok kata dia. Iya kata dia. Sehari berapa? Satu pak waktu itu 10.000 kata dia. Sebulan 300.000. Ini SPP anak? Iya nggak mampu. Bayangin. 300.000 mampu, 50.000 nggak mampu. Kenapa? Kalau ini kebutuhan. Ini pendidikan anak. Ya kan nggak harus kan. Minta keringanan lah kata dia. Ya Allah jemaah. Sampai tadi akalnya pun kadang-kala sudah nggak terpakai gara-gara urusan rokok ini. Dia milih merokok daripada makan ya. Taib. Sebab ini sebab lihat ketika orang memberikan fatwa jemaah berbahaya sekali. Guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu saya jadi kecanduan dan susah berhenti total Ustaz. Misalnya habis makan langsung kepikiran merokok. Mau buang air besar sambil merokok. Ya Allah. Makan sama buang. Bayangin ya. Masuk merokok keluar. Baca buku juga sambil bikin kopi sama menyiapkan rokok. Tolong beri tips dan saran biar lepas dari ketergantungan tersebut Ustaz. Dan tobat dari hal tersebut Ustaz. Terima kasih. Dan doakan saya tetap cepat berhenti merokok. Nah, iya kalau bicara yang pertama kebiasaan. Kebiasaan baik itu harus dijaga. Ketika imanmu turun, kerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi ingat, tatkala iman kita turun, yang wajib tetap harus antum jaga. Biasanya kita kalau iman turun sudah qobliyah, ba'diyah udah enggak. Terus apa lagi? Yang enggak. Zikir pagi petang, raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Udah cukup satu lah. Kadang-kadang sudah mulai imannya sudah benar-benar turun jemaah. Tapi tolong tadi soal yang wajib-wajib dijaga. Kemudian lisanmu tetap basah dengan zikir. Sudah antum kemana-mana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum naik mobil, naik kendaraan, naik apa, jalan terus. Insya Allah itu yang akan jadi charger buat iman antum yang benar. Terus ya mah. Ada charger yang remote, antum tahu? Dicas dari malam sampai pagi cuma 10%. Kenapa? Ternyata kabelnya.
Atau ternyata kepalanya itu, colokannya dia. Maka antum lihat nanti, kok lama banget ya iman anak ini kok nggak naik-naik. Antum lihat, apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah perbuatan dosa. Antum harus tinggalkan dosa tersebut. Berkaitan dengan rokok yang merupakan kebiasaan buruk jemaah. Insya Allah semua sepakat, rokok itu kebiasaan buruk. Ada yang tidak sepakat? Umpamanya di rumah, insya Allah bapak ngomong sama anak nanti ya, makan di rumahnya ayah sama anak-anaknya. Terus tahu bapaknya nyiapkan rokok. Yuk nih, ayah itu yang umur 2 tahun sih. Ini enak ini, insya Allah. Itu yang 3 tahun, yuk bismillah. Ini. Nggak ada. Semua tahu itu kebiasaan yang buruk. Maka mereka ingin meninggalkan. Cuma memang iklan rokok ini iklan paling banyak di mana-mana. Jadi orang tuh melihat rokok lagi, rokok lagi. Mudah-mudahan dijaga sama Allah ya. Maka antum berdoa. Jangan suruh ustadznya berdoa. Antum yang berdoa. Anak ingat ada kawan kita di Pekanbaru ya. Dia cerita. Mungkin sama dia 10 tahun ngerokok. Dia mau berhenti berapa bulan ngerokok lagi. Berhenti berapa bulan ngerokok lagi kata dia. Akhirnya dia berdoa. Ya Allah. Dia benar-benar berdoa. Karena orang yang jujur berdoa minta sama Allah lah kasih. Anak berdoa minta. Ya Allah aku ingin berhenti dari rokok. Bantulah aku ya Allah kata dia. Subhanallah. Setelah dia berdoa. Malam harinya dia muntah darah. Sejak muntah darah berhenti dia ngerokok. Antum mau nunggu muntah darah? Nah, arti antum berdoa minta. Dan tadi berbahaya buat kesehatan, berbahaya buat uang antum juga. Dan tinggalkan kawan-kawan yang merokok. Jangan beli rokok. Dulu ada ustadz yang berhenti ngerokok. Caranya dia sampaikan kepada kita. Bagaimana dia berhenti ngerokok. Dia itu ambil rokok. Nggak tahu ini boleh dicontoh apa enggak. Dia merokok, dia tahu di hidungnya, dicium juga. Udah, kata dia. Jadi habis makan katanya kan kepingin rokok kan. Dia tahu di hidungnya. Lama-kelamaan alhamdulillah. Hilang. Karena nggak dimasukin ke mulutnya. Antum makan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada yang punya pengalaman tapi yang jelas dengan tekad yang kuat insyaallah antum bisa meninggalkan. Ustaz, anak pernah melakukan kekhilafan dan kesalahan dan berzina. Lalu anak bertobat dan tidak pernah melakukannya lagi. Apakah anak harus memberitahu istri anak dan meminta maaf? Atau cukup anak tutupi dan tidak mengulangi lagi? Iya, cukup untuk tutupi. Suami yang berzina, istri yang berzina, jangan pernah cerita kepada pasangan hidup. Loh, anak kan berkhianat sama dia, ini dosanya sama dia enggak? Dosa zina ini sama Allah. Urusannya sama Allah subhanahu. Bukan urusannya sama pasangan hidup kita. Bukan yang perlu syarat keempat tadi. Urusannya antum mau minta dihalalkan sama istri antum. Halalkan ya anak zina kemarin. Nggak ada. Karena itu bukan haknya istri. Dan istri juga tidak punya hak menyuruh suaminya berzina. Nggak. Ini benar-benar dosa antara hamba sama Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala ada seorang wanita bertobat dari berzina dan dia hamil, Nabi nggak tanya dengan siapa engkau berzina. Mana laki-laki itu? Nggak ada ditanya sama Nabi SAW. Ya udah dianya yang dihukum. Karena dosa itu antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Ma'is ngaku berzina, nggak ditanya, Ma'is dengan siapa engkau berzina? Dicariin, nggak ada. Karena dosa itu antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka seorang istri yang berzina adalah bertobat dengan taubat dan nasuha. Dan suami yang berzina bertobat dengan taubat dan nasuha. Dan jangan cerita. Enggak Ustaz, anak takut dia dengar dari orang lain. Maka antum minta sama Allah supaya ditutupin dosa. Jangan kemudian antum cerita akan bikin rumah tangga antum berantakan. Dosa itu ditutupin bukan untuk diceritakan. Ditutupin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Apabila kita punya menantu laki-laki yang sudah berumah tangga lebih dari 4 tahun.
Tapi kalau diajak sholat atau disuruh sholat ke masjid, tidak dilakukan. Sering menolak, tidak mengikuti. Apakah mantu seperti ini sudah termasuk uzur syar'i? Uzur syar'i? Atau saya minta, jika istrinya atau anak saya meminta talak, atau saya minta sedangkan apa jemaah? Suaminya tetap memberi nafkah kerja dan tidak menjatuhkan tangan. Allahu Akbar. Ana lebih mudah baca kitab daripada baca. Umur berapa laki-laki dikatakan sudah tua? Untuk kasus berzina atau laki-laki tua yang berzina. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya. Kalau dia nggak sholat, pertanyaan perlu dilihat apakah dia nggak sholat atau memang dia sholat tapi nggak ke masjid. Kalau ternyata dia sholat tapi dia malas-malasan, dia nunda waktu sholatnya, alhamdulillah dia masih sholat seperti itu. Dan tinggal bagaimana memotivasi iman dia. Jadi nyuruh orang ke masjid itu mudah, tapi bagaimana menumbuhkan keimanan diri dia? Engkau tuh kalau sholat dapat ini loh. Manusia itu mudah. Hampir nggak ada atau nggak ada manusia yang mau berbuat tanpa pamrih. Semua ingin sesuatu. Kita menginginkan sesuatu. Kita pun datang kajian kepingin dapat sesuatu. Kita bersedekah, kita ingin dapat sesuatu. Kita sholat, maka jelaskan kepada menantu ini, engkau tuh kalau sholat dapat ini loh. Dapat ini, dapat itu. Dan yang nyuruh engkau sholat bukan bos. Dia memotivasi dia. Jadi bukan hanya disuruh, bukan hanya diajak, tapi dimotivasi yang berkaitan dengan keimanan. Karena orang kalau imannya bagus, insya Allah dia nggak usah disuruh berangkat ke masjid. Seperti itu. Kalau bicara apakah sudah uzur syar'i untuk gugat cerai, boleh-boleh saja ketika dia mau bercerai. Boleh jadi gugat cerai itu termasuk terapi buat suaminya untuk sholat. Jadi ketika nanti di mediasi biasanya di pengadilan itu, sampaikan kita nggak nuntut banyak-banyak, kita cuma minta dia sholat. Itu aja. Sehingga sang suami tahu istrinya tidak nuntut macam-macam, nuntut sholat aja. Dan bagi sang istri, hendaklah dia memberikan pelayanan yang baik kepada suami. Sehingga suaminya kalau dibuat cerai dia ya paling nggak mikir. Karena ada suami yang dibuat cerai, alhamdulillah, nah memang mau pisah sama dia. Nah, itu akhirnya nggak jadi terapi buat dia. Seperti itu. Adapun bicara orang sepuh ya yang berzina, yang termasuk Allah nggak akan melihat sama dia, ya orang yang sudah di atas 40 tahun itu sudah nggak muda lagi. Jadi masa muda itu sampai umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, dengkulnya, lututnya sudah mulai bunyi. Jadi sudah mulai makannya sudah nggak pakai mulut, makannya pakai akal sudah. Semua dihitung sama dia. Ini kolesterol sekian. Ini waktu muda nggak ada. Anak muda itu makan apa aja yang disajikan, oh dia makan sudah jangan. Nah, makanya yang di atas 40 tahun itu sudah terhitung tua ya. Seharusnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dosakah saya kalau masih belum memaafkan orang yang sudah menyakiti hati saya? Ingin sekali rasanya melupakan sakit hati yang sudah dia lakukan tapi masih sulit. Mohon sarannya Ustaz. Syukran, jazakallah. Ya orang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Punya hak untuk tidak memaafkan. Dia menuntut di akhirat itu hak dia. Tapi engkau jangan lupa engkau juga sering berbuat salah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang pernah disakiti Abu Bakar memang. Sama sepupunya sendiri. Yang tiap bulan dikasih santunan. Malah sepupunya ini yang menyebarkan fitnah Aisyah berzina. Abu Bakar bersumpah dia,
Tidak akan pernah memberikan nafkah kan ke Mistah lagi. Udah nggak mau maafkan Mistah. Allah tegur Abu Bakar. Falyafu wal yasfah. Hendaklah mereka memaafkan. Ya udahlah, melupakan kesalahannya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian nggak ingin diampuni sama Allah SWT? Maka antum yang tidak mau memaafkan ini, antum nggak mau dimaafkan sama Allah. Maafkan. Walaupun itu hak antum untuk tidak memaafkan. Kemudian tidak memaafkan itu hanya akan menyebabkan antum menderita. Antum kalau tidak memaafkan orang yang berbuat jahat sama antum. Setiap ketemu sama orang itu, apa yang terjadi dengan dada antum? Sesak. Jangan lihat orang, lihat mobilnya. Na'udzubillah. Ngaji juga dia ternyata. Lihat mobilnya. Ini orangnya gak kelihatan jemaah. Apakah tetap ada ganjaran di dunia walau dia sudah bertobat? Dan apakah tetap balasan juga di akhirat? Ahibati fillah. Kalau bicara pahala yang Allah berikan, itu di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya bertobat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kalian tobat sama Allah. Terus dapat apa kalau tobat? Istighfar, kalian minta ampun sama Allah. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang bermanfaat buat kalian. Deras yang menyenangkan buat kalian. Allah kasih harta sama kalian. Allah kasih anak-anak sama kalian. Allah buatkan untuk kalian kebun-kebun yang indah. Itu pahala taubat di dunia. Di akhirat tentunya Allah berikan balasan yang lebih dari itu. Dan boleh jadi ada orang yang full pahala taubatnya Allah berikan di akhirat nanti. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tadi kita sebutkan hal itu. Dan kalau orang taubat dengan taubat nasuha, Allah menerima taubatnya, ya nggak akan dibalas lagi di akhirat nanti. Afwan, yang akan ana sampaikan jauh dari tema, Ustaz. Antum siap-siap dengerin. Qadarullah, keluarga kami sedang menghadapi sedikit ujian, yang dimana membuat ana di rumah membutuhkan perhatian, ciuman dan pelukan lebih dari biasanya dari suami ana, karena membuat ana merasa lebih tenang dan sabar. Namun sepertinya hal itu membuat suami ana kesel dan merasa terganggu. Kemudian ana merajuk dan mengucapkan, mau mengganggu siapa lagi kalau bukan suamiku? Masa mau mengganggu suami orang? Bismillah. Ini ancaman ini. Puncaknya suami mengatakan kepada anak untuk mengganggu suami orang aja. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Padahal yang salah dulu siapa? Istrinya kan? Tapi memang mak-mak ini kalau mau minta maaf sama suaminya muter-muter. Nanti terakhir suaminya minta maaf. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Namun semakin membuat suami anak menegaskan ucapannya. Hal itu melukai kehormatan anak dan membuat anak tidak ridha. Qadarullah, tabiat suami anak berlisan kurang baik. Nyinyir dan nyelekit. Mohon nasihat bagi kami, Ustaz. Mohon bantuan doa agar terhindar dari keburukan lisan suami ana maupun sebaliknya. Iya. Buat para istri. Istri itu biasanya udah tahu dengan kebiasaan suaminya. Dia tahu dengan apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukai suami. Dan hendaklah dalam berumah tangga melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Anda lihat penanya ini hanya menyebutkan kekurangan suami. Mana kelebihan suami? Itu yang menyebabkan engkau menderita. Karena semua orang punya kekurangan, jamaah. Anak kalau ditanya kekurangan anak kepada istri anak, mungkin bisa jadi 2 jilid kita.
Nah, sampai ada seorang hakim ya, seorang yang bijak, dia ditanya, aku bagaimana cara mengetahui kekuranganku? Aku bagaimana caranya mengetahui kekuranganku? Kan orang punya kekurangan, tapi dia perlu orang lain yang memberitahu dia. Orang ini ngata, coba engkau ngomong sama istrimu, sebutkan kekurangan istrimu. Insya Allah dia akan sebutkan kekuranganmu, kekurangan bapakmu, kekurangan emakmu, kekurangan keluargamu. Pokoknya semua akan dia sebutkan. Jadi usahakan kita ini melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Maka dari pertanyaan jelas kalau saya sang istri melihat kepada kekurangan. Engkau lihat suamimu, oke dia punya lisannya, tadi nyelekit. Kalau mungkin tadi engkau punya masalah, engkau butuh dimanja sama suamimu. Sedangkan suamimu mungkin punya masalah yang dia nggak cerita sama dia. Jadi emak-emaknya harus tahu, banyak suami punya masalah di tempat kerjanya. Dia emban sendiri. Dia simpan sendiri. Karena dia nggak ingin istrinya pun susah mendapatkan hal itu. Jadi tolong ketika engkau melihat suamimu tadi kok merasa capek, lelah, ini dan itu ya, kesel dengan perbuatanmu, engkau jangan mengatakan ucapan ini. Engkau beranggapan ucapan ini nggak apa-apa, nggak boleh. Masa mau mengganggu suami orang? Sakit hati suami. Bapak-bapak sakit hati nggak kalau gitu? Tuh lihat, bapak-bapak di sini sakit hati. Jadi jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang. Udah itu suamimu. Engkau lihat ada kekurangan, engkau lihat kelebihan. Tatkala engkau tidak bisa mendapatkan kehangatan dari suamimu, engkau hamparkan sejadahmu. Engkau angkat tangan, kau minta sama Allah Azza wa Jalla. Suamimu nggak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Jadi ini yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia di keluarga tidak mendapatkan kehangatan. Apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika anak-anaknya, istrinya, keluarganya yang menyalahkan Nabi Yakub seakan-akan. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sudah, beliau nggak mau ngadu lagi sama orang-orang itu. Sampai ketika Nabi Yakub alaihissalam mencium aromanya Nabi Yusuf, apa kata keluarganya? Engkau ini tetap aja dalam kesesatanmu yang dulu. Yusuf lah. Padahal benar. Datang yang bawa bajunya Nabi Yusuf. Artinya ada keluarga memang yang tidak mendukung. Tapi bukan berarti engkau mencari curhat di tempat lain. Engkau curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah selesai jemaah. Selesai. Ada satu orang. Anda baru dapat cerita kemarin. Dia itu di rumah kumpul sama iparnya, sama mertua. Dia kepingin punya rumah sendiri jamaah. Tapi nggak punya dia. Subhanallah. Dia terus doa minta sama Allah. Tahu-tahu Allah berikan rumah kepada dia. Allah itu yang punya bumi ini. Allah yang punya tanah. Semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah bisa kasih. Itu buat engkau. Itu buat engkau. Yang ini buat kakakmu. Allah yang punya. Kita kan kadang-kadang berpikir, ya Allah mana mungkin anak bisa punya rumah. Kok mana mungkin? Kalau engkau nggak beriman sama Allah, mungkin kau mengatakan itu. Tapi tatkala engkau beriman sama Allah, bukankah engkau yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang nggak mungkin. Maka tolong kita melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Kemudian berusaha minta maaf sama suami. Kalau dikatakan tadi kan akhirnya istri merasa suami yang harus minta maaf. Jaga lisan. Jangan, itu suamimu. Barakallahu fiik. Bismillah, dosa yang tak diampuni apa Ustaz? Kalau dosa berzina, selingkuh dengan istri orang, sedangkan sudah punya istri, apakah benar hukumannya dilemparin sampai mati? Terus bagaimana cara tobatnya? Apakah bisa diampuni? Nah, mahibati fillah, termasuk dosa besar itu adalah berzina. Tapi tadi kita sampaikan bahwa Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa.
Jadi kesempatan untuk bertobat ada. Kalau orang ini ditangkap atau dia datang kepada pihak yang berwajib seperti mereka datang kepada Nabi SAW, maka dirajam orang tersebut. Tapi engkau nggak harus. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Engkau nggak usah ngomong sama siapa-siapa, nggak usah minta maaf sama suaminya dia. Engkau minta maaf sama Allah Azza wa Jalla, itu cukup. Dengan catatan menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh dan putus hubungan dengan orang-orang yang kau pernah berzina dengan mereka. Putus hubungan. Buang nomor handphonenya atau kau beli nomor yang baru. Karena boleh jadi setan masih datang untuk menggodamu. Jika ada orang yang dahulunya berbuat zina, lalu bertobat nasuha, dan menjalankan hidupnya sesuai ahlus sunnah sampai dia meninggal, apakah pada saat meninggal bisa terbebas dari siksa kubur karena dahulu dia pernah berzina? Dan apa catatan dosa-dosanya tetap akan memberatkan di hari kiamat nanti? Jazakallah khair. Ahibati fillah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Di surat Al-Furqan, antum baca di ayat-ayat terakhir itu, ketika Allah menceritakan orang-orang yang berzina, yang membunuh, ya, yang sebelumnya dia melakukan kesyirikan juga, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dia tobat, akan Allah terima tobat dia. Bahkan Allah akan gantikan amal-amal keburukan dia dengan kebaikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dengan kebaikan. Asalkan taubatnya dengan taubatan nasuha. Kalau bicara apakah dia akan selamat dari siksa kubur, ya tadi, dosa dia mungkin bukan hanya zina. Ketika Nabi SAW melewatin kuburan, kemudian beliau mengatakan lewat 2 kuburan ya, 2 orang di sini disiksa. Apa dosanya? Bukan dosa besar ya, tapi itu besar balasannya. Yang satu tidak membersihkan dari kencing, dari najis ya. Dia kadang-kala sembarangan, najis itu kena baju, kena celananya, dia sholat dalam kondisi najis. Yang satu yamshi bin namimah bainan nas, termasuk dosa besar sebenarnya. Yang satu suka mengadu domba sama orang. Jadi bukan hanya berkaitan dengan dosa zinanya, ada banyak dosa yang kita harus bertobat dari semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Baik, jamaah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Atau ada 2 pertanyaan yang baca. Ana seorang akhwat dan ana sudah menikah. Namun ana dan suami memulai dengan zina. Dalam kurung berpacaran. Tapi alhamdulillah ana mendapat hidayah untuk berhijrah bersama suami. Apakah Allah ampuni dosa pacaran dulu jika ana dan suami sudah bertobat, karena ana takut dosa-dosa ana akan terulang ke anak-anak nanti. Mohon sarannya Ustaz. Ya ahibati fillah. Ketika orang itu bertobat dengan taubatan nasuha, semoga anak-anaknya dijaga. Tapi ada orang, ya Allah, dia menikah berzina. Orang dia sudah berkeluarga, punya anak. Subhanallah, anaknya sama kayak bapak. Anak. Ini menunjukkan orang tua kurang dalam mendidik anaknya, dan mungkin juga taubatnya nggak sempurna. Karena dia meremehkan gitu. Oh dulu apa? Nggak boleh perbuatan dosa itu dan nggak boleh diulangin. Engkau sudah nggak ngulangin karena engkau sudah menikah. Boleh jadi anakmu yang ngulang. Tapi kalau orang tuanya taubat dengan taubat dan nasuha, insya Allah dijaga di keluarganya. Dijaga di keluarga dan anak-anaknya. Tapi pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Suatu saat, Masya Allah, ada yang rame-rame di sana. Alarmnya ini. Assalamualaikum Ustaz. Suatu saat saya tiba-tiba dicemberuti. Setiap kali bertemu. Saya selalu tersenyum.
dan menyapa dibalas dengan muka cemberut dan melengos. Hingga akhirnya saya sudah malas melihat orang tersebut. Dan ketika berpapasan saya pura-pura tidak melihat. Saya bingung, Ustaz, apa salah saya? Saya mau bertanya dengannya, tapi beliau selalu buang muka. Apakah Allah menerima taubat saya jika ada orang yang memusuhi saya? Ahibatillah, kita ini kadang-kala lupa dengan kesalahan kita. Nggak tahu sama kesalahan kita. Jadi tatkala ada orang yang berubah sikapnya sama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dipisahkan antara dua orang yang saling mencintai, illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jadi antum lihat, boleh jadi karena dosa-dosa antum, orang jadi nggak suka sama antum. Atau boleh jadi ada yang mindah omongan, sehingga dia terprovokasi dan nggak suka lagi sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Kalau ternyata orang itu menghindar dari antum, antum cari orang lain. Karena pernah kejadian, istri anak itu ngomong sama anak, bang, fulana itu kok kayaknya berubah sama anak. Coba, kayaknya kau punya salah. Anak nggak ngapa-ngapa, coba datang ke sana. Kau datang, kau ngomong, aku minta maaf, kayaknya aku punya salah. Tolong jelaskan. Akhirnya dia datang ke sana. Dan dijelaskan, yang buat dia sakit hati ini, kadang-kadang kita ngomong ini jamaah, merasa nggak masalah tuh jamaah. Tapi ternyata bikin sakit hati orang. Maka di sini pentingnya kita kalau ada orang berubah, kita datang sama dia. Kalau nggak bisa ketemu sama dia, kirim orang. Karena jadilah antum orang yang memperbaiki di antara orang yang bertikai. Ketika dua orang ini nggak bertegur sapa, antum datang, fulan kirim salam. Fulan ingin memperbaiki kesalahan dia. Mungkin kau bisa kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Ngomong kayak gitu. Karena terus terang kita ini masih punya salah, tapi banyak di antara kita yang nggak sadar. Kelak pada hari kiamat akan dikeluarkan kitab kepada kita. Iqra kitabak. Antum lihat bro, banyak banget kesalahan anak. Semuanya tertulis. Tapi di dunia, ya kita lupa. Alhamdulillah, itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sekali lagi jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga Allah memberikan keringanan, kemudahan buat mereka, dan Allah berikan pertolongannya. Dan masjid ini insya Allah mau ya, supaya kita bisa kajian maghrib ya. Bagian kalau subuh ini ada yang sambil menikmatin, memejamkan mata dia sampai tahu-tahu udah selesai kajian. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.